Oke, baik. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas tentang partial differential equation. Yang sebelumnya adalah elliptic equation. Sekarang kita akan ambil satu contoh untuk parabolic equation. Dan kali ini kita akan membahas tentang yang namanya heat equation. Jadi heat equation ini bentuk persamaannya tidak akan kita turunkan. Kenapa persamaannya seperti ini? Cuma kita lihat dulu bentuk persamaannya itu adalah K sama dengan 2 kuadrat T dx kuadrat kalikan dt per dx, dt per dt. Nah, ini termasuk persamaan parsial. Kenapa ada dua variabel independennya, yaitu kalau Anda lihat saya punya x di sini yang menandakan lokasi dan juga ada variabel waktu, gitu ya. Kemudian di sini konteksnya seperti apa heat equation ini? Di sini adalah contoh heat equation untuk yang satu dimensi. Jadi kalau kita punya sebuah batang konduktor gitu ya, penghantar panas. Kemudian saya tahu arah aliran panasnya tuh hanya mengalir secara satu dimensi, jadi tidak ada heat loss arah selain ke arah X ini. Kalaupun X plus minus gitu ya, jadi nggak ada heat transfer ke arah masuk ke dalam papernya atau atas dan bawah. Nah, di sini saya punya dua indeks, misalkan ini lokasinya X sama dengan 0. Kalau batangnya panjangnya L, berarti ini di lokasi X sama dengan L. Oke. Nah, kemudian yang perlu kita ketahui setiap kali kita ketemu sama persamaan diferensial parsial, itu adalah sebenarnya solusi yang kita cari itu apa sih? Nah, solusi yang ingin kita cari di kasus ini itu adalah kita ingin mengetahui berapa sih temperatur di setiap lokasi X dan di setiap waktu T. Oke, jadi ini yang ingin kita jawab. Kalau sebelumnya di persamaan eliptik, ini saya ambil contoh di elliptic equation itu kita ada persamaan Laplace punya. Itu sudah kita bahas kemarin. Bentuknya adalah 2 kuadrat T 2x kuadrat ditambah 2 kuadrat T 2y kuadrat di sini sama dengan 0. Maka saya tahu bahwa solusi persamaan eliptik ini adalah temperatur di lokasi X dan Y. Dan ini berlaku untuk saya punya sebuah plat. Plat ini dua dimensi, jadi saya ada dimensi X ke sini dan ada dimensi Y di sini. Platnya tipis. Dan kemudian saya ingin mencari berapa sih temperatur di setiap lokasi kalau saya supply nilai di lokasi X tertentu dan di lokasi Y tertentu. Tujuan saya itu, saya ingin cari tahu berapa temperatur di X dan Y. Nah, untuk kasus ini, yang ingin kita ketahui itu adalah temperatur di setiap lokasi X, misal any location. Misal saya ingin tahu lokasi ini, berapa sih temperaturnya nanti. Dan tidak hanya itu, saya juga perlu tahu di waktu yang kapan gitu ya. Jadi ada dua yang perlu kita specify. Nah, ini akan ketahuan perbedaannya itu kalau kita lihat dari domain solutionnya. Setelah Anda tahu solusi yang perlu kita cari itu adalah temperature as a function of location and time, di sini jadinya saya bisa buat itu domain solutionnya. Oke. Kalau domain solutionnya yang sebelumnya Laplace mungkin agak maju mundur. Jadi kalau yang Laplace kemarin, ini yang kita punya Laplace yang eliptik. Kalau yang di Laplace ini kan kita ingin tahu temperatur di setiap lokasi X dan Y. So sebenarnya saya hanya perlu membuat domain solution itu adalah titik-titik lokasi. Jadi saya bikin lokasinya itu menjadi discrete sehingga saya bisa determine berapa sih temperatur di tiap lokasi ini, gitu ya. Jadi nanti tujuan saya untuk Laplace, saya bikin domain solutionnya seperti ini. Saya bikin dari yang semula bentuknya continuous, saya lakukan diskretisasi, saya bikin domain solutionnya berupa titik-titik tertentu. Jadi nggak bisa sembarang titik. Saya harus kelipatan delta X tertentu dan juga kelipatan delta Y tertentu kalau saya mau evaluasi. Jadi kalau misal next time saya ingin nyari tahu nih berapa kira-kira temperatur di lokasi ini gitu ya. Maka Anda harus bikin domain solution sehingga lokasi X ini termasuk dalam domain solution untuk si Laplace. Nah, sekarang untuk yang sama halnya, dari yang semula bentuknya persamaan continuous ini strateginya adalah kita lakukan diskretisasi. Nah, diskretisasi ini kemudian karena kita variabelnya ada dua, ada lokasi dan juga waktu, maka saya akan lakukan dua kali, yaitu yang namanya space discretization and time discretization.
Kalau untuk space discretization dulu ya, dari yang semula batangnya ini continuous, sekarang saya akan bikin jadi apa ya, semacam nodal-nodal gitu ya. Misal saya punya satu nodal yang pertama, ini represent di lokasi X sama dengan 0. Kemudian saya punya nodal yang di paling ujung kanan gitu ya, itu represent lokasi X sama dengan L. Nah, di sini tergantung Anda mau pasang delta X-nya berapa. Misal ya, kita anggap misal ketika L-nya let's say 10 cm, kemudian saya pasang delta X-nya itu adalah 2 cm, maka sebenarnya Anda akan membagi ini menjadi 5 segmen gitu ya. Saya akan punya kira-kira seperti ini, 5 segmen dengan jarak antar segmen ini, jarak antar nodalnya ini adalah delta X sebesar 2 cm. Anda tentu bisa memperbanyak, dan idenya memang kalau saya perkecil delta X-nya, maka saya akan dekati true solution-nya dengan lebih baik gitu ya, errornya lebih kecil. Nah, jadi di sini kalau Anda lihat sekarang saya punya domain solution untuk space discretization. Di sini saya bagi menjadi 5 segmen, dan saya punya jumlah nodalnya berarti saya punya 1 2 3 4 5 6. Saya punya total 6 nodal. Oke. Nah, tapi ini kan kemudian hanya baru space-nya saja. Kita akan lakukan juga diskretisasi untuk waktunya. Nah, di sini untuk waktunya tentu saja berarti kalau sebelumnya itu continuous, sekarang waktu pun akan saya lakukan diskretisasi. Jadi saya akan ada yang namanya time step size atau delta T. Nah, di sini misalkan objektif kita itu adalah tentukan temperatur di lokasi let's say 4 cm gitu ya. Kemudian di waktu T-nya let's say setelah 3 detik gitu ya. Kalau saya pasang delta T-nya itu adalah let's say 1 second, berarti saya harus melakukan time step itu sebanyak 3 kali untuk mencapai T-nya 3. Ya, jadi saya akan lakukan time step 3 kali di sini gitu kira-kira. Oke, mungkin kalau saya gambar dulu, berarti saya akan punya semacam mirip sama kayak punya Laplace seperti ini ya. Kalau yang awal itu kita sebut T sama dengan 0. Kalau saya gini, kalau tadi kan kalau untuk Laplace kan saya persamaannya T sebagai fungsi X dan Y. Kalau saya bikin jadi indeks, saya pakai indeksnya itu I dan J di sini gitu ya. Berarti saya kalau address berapa temperatur di suatu lokasi, itu saya kasih lokasi dengan koordinat I dan J. Saya punya subscript menunjukkan dua lokasi ini. Nah, sekarang kalau variabel saya itu yang satu lokasi, yang satu waktu seperti apa, biasanya kita akan menuliskannya itu di sini karena saya hanya satu dimensi, lokasinya saya akan gunakan I itu ya, karena X itu correspond to I. Kemudian untuk indeks waktunya di sini saya akan pakai bukan subscript tapi di atas. Jadi saya pasang L di sini. Oke. Jadi di sini mungkin tidak tepat kalau saya tulis T tapi saya tulis L gitu ya. Ini berarti I sama dengan 0, yang ini I sama dengan 1, I sama dengan 2, I sama dengan 3, I sama dengan 4, dan I sama dengan 5 di sini. Oke. Kemudian berarti setiap time stepnya ini saya kasih subscript L2 dan seterusnya. Nah, kalau misal sekarang yang saya minta itu adalah temperatur di 4 cm 3 second, maka saya harus tahu dulu nih 4 cm itu sebenarnya indeks I-nya berapa. Karena let's say tadi kita pasang panjangnya 10 cm, berarti 4 cm ini itu I-nya itu adalah 2 gitu ya. Kemudian untuk 3 second ini karena kebetulan delta T-nya juga sama-sama 1 second, jadi L-nya pun adalah berarti L-nya 3 gitu ya, satu lagi. Oke, jadi saya sudah punya domain solution. Konsepnya sama kayak yang Laplace sebelumnya.